Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Della Syafira, yang kedua Ria Elvadiana, yang ketiga Monica Fuji Harmoni, dan yang keempat saya sendiri Larasati selaku moderator. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Magister Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Hari ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai penelitian pengembangan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Makalah kami yang berjudul Penelitian Pengembangan akan membahas 4 subtopik. Pertama, membahas tentang pengertian penelitian pengembangan akan dibahas oleh saya sendiri, Larasati. Kedua, membahas tentang karakteristik penelitian pengembangan akan dibahas oleh Monica Fuji Harmoni. Ketiga, mengenai langkah-langkah penelitian pengembangan akan dibahas oleh Della Syafira. Dan yang terakhir, membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari penelitian pengembangan yang akan dibahas oleh Ria Elvadiana. Langsung saja kita masuk pada materi. Kita masuki materi pertama mengenai pengertian penelitian pengembangan. Menurut Borg dan Gall, penelitian pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Menurut Anik, penelitian dan pengembangan adalah model yang dipakai untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang mampu mengembangkan berbagai produk pembelajaran. Sedangkan menurut Sugiono, penelitian pengembangan atau research and development adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna atau kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, menurut Multianingsih, penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Dan yang terakhir, menurut Ali dan Muhammad, penelitian pengembangan adalah suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan atau research and development adalah model penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk yang diawali dengan riset, kebutuhan, kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk yang telah teruji. Hasil produk pengembangan antara lain adalah media, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Baik, selanjutnya karakteristik penelitian pengembangan. Karakteristik penelitian R&D dalam bidang pendidikan, Borg and Gall dalam Hanafi 2017 pada halaman 138 menjelaskan bahwa ada 4 ciri utama di dalam penelitian R&D, yaitu studying research, finding pertaining to the product to be developed, developing the product based on this finding, field testing it in the setting where it will be used eventually, revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Selanjutnya, demikian pula menurut Wayan dalam Hanafi 2017 halaman 138, ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, yaitu yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata. Yang kedua, pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran, serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk,
validasi yang dilakukan melalui uji ahli. Dan yang keempat, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Saya Dela Safira akan melanjutkan tentang langkah-langkah penelitian pengembangan. Nah, langkah-langkah penelitian pengembangan ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan studi literatur. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, perbaikan desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi sampel. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Dan yang sembilan, revisi produk. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pembuatan produk massal. Itulah langkah-langkah penelitian pengembangan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan kelebihan penelitian pengembangan dan kekurangan dalam penelitian pengembangan. Baiklah, kita masuk kepada kelebihan penelitian pengembangan. Yang pertama itu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti. Yang terakhir, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Selanjutnya yaitu kekurangan penelitian pengembangan. Yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian R dan D ditunjukkan untuk pemecahan masalah here and now dan dibuat berdasarkan sampel spesifik bukan populasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah penelitian R dan D memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami tentang penelitian pengembangan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.